besar. Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Kami umat-umat-Mu yang datang saat ini, kami rindu menyembah, kami rindu mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami masih menikmati hari ini, hari yang baru, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Biar kami pakai hidup kami untuk memuji, untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersama umat-umat-Mu, kami akan memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberkati kami, memperbaharui setiap kehidupan kami. Beri kami sukacita, beri kami kemenangan, beri kami pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya, kami pulang, kami mendapatkan berkat, membawa sukacita yang daripada Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, lighting LCD, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka untuk melayani Engkau. Urapan kuasa-Mu kami rindukan atas kehidupan mereka. Mereka boleh melayani Engkau dengan segala kekudusan mereka ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami, Engkau memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya serahkan pada Bu Nani. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita ada saat ini, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Yesus, Engkau sungguh baik. Karena hanya kebaikan Tuhan kita ada saat ini. Kita merasakan kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau.
Kita ingin selalu memuja Tuhan karena kita ada kerinduan dalam hati kita. Kita sambung dengan pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Ada sukacita, amin. Masih tetap semangat? Haleluya. Kita lebih semangat dan lebih bersukacita. Haleluya. Bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita pujikan dengan sambung dengan pujian Ku Diberi Kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh.
kita percaya kita lebih dari pemenang? Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis ya. Mungkin persoalan kita, mungkin penyakit kita, dalam nama Yesus kita sudah disembuhkan. Amin. Masih tetap berdiri ya. Kita sebelum lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita pujikan pertolongan-Mu sungguh ajaib. Haleluya.
kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang mengerti Tuhan Yesus keadaan kami, karena hanya Engkau yang mampu memberikan kami kekuatan Tuhan. Amin. Oh Yesus, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih lagi pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan, sekali lagi ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Erna berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kehadirat-Mu di tempat ini saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami masih bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan kehadirat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi kerinduan kami, untuk kami boleh senantiasa ada bersama dengan Engkau, menikmati kehadirat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami mau menikmati sebagian benih firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hati kami, kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh merasakannya di dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, karena firman-Mu adalah jawaban bagi setiap masalah persoalan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar mau taburkan benih firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu yang dari surga ya Tuhan, dan pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran lagi di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, ibadah itu merupakan suatu keharusan ya, bagi umatnya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ibadah itu adalah perbuatan bakti ya, bakti kita, dan juga ada rasa syukur atas anugerah, atas keselamatan, atas pemeliharaan, atas berkat dan campur tangan Tuhan. Jadi ibadah itu ada hubungannya ya, diperlukan hati, kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga memakai pikiran kita untuk menimbang ya, supaya firman itu benar-benar
datang daripada Tuhan dan memberikan pencerahan, memberikan kekuatan dan menuntun kita di dalam kita berjalan di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya sampaikan kali ini, hati-hati dengan sakit hati. Kalau kita sakit hati, itu akan menjadi batu sandungan. Kita buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-165. Mazmur 119 ayat yang ke-165. Kita akan baca 1, 2, 3. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, jelas firman Tuhan, besarlah ketentraman, besarlah ketenangan, kedamaian pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Apa Taurat itu? Taurat itu adalah hukum-hukum Allah yang saat itu diberikan kepada Nabi Musa. Firman Tuhan atau hukum Taurat itu aturan supaya umat Israel pada saat itu tidak salah, tidak berjalan menurut pengertian dan jalannya sendiri, tetapi berjalan menurut Taurat, menurut firman, ya, menurut kehendak Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau di GPD Ebenezer akan diterapkan membaca Alkitab. Ya, penting saudaraku, karena firman Tuhan itu akan mendidik. Firman Tuhan itu akan mengajar, akan menuntun, akan menegur, akan menyatakan kesalahan, akan membangun. Kalau kita jadi orang percaya, baca Alkitab, kalau di gereja itu masih kurang. Jadi ya nanti biar Mbak Kesi yang menangani ini. Untuk grup ini kapan mulai saya serahkan. Puji Tuhan, penggemarnya sudah, pengikutnya sudah ada 32, hampir 26 mendekati 30. Yang belum silakan supaya nanti kita baca rutin Alkitab. 1 pasal atau 2 pasal? 2 pasal. Ya, saudara, di dalam kita mau maju itu pasti ada rintangan. Pasti ada tantangan yang namanya batu sandungan. Dan batu sandungan ini akan menjadi penghambat, merintangi kita untuk berjalan. Nah, agar kita tidak dapat mencapai tujuan, itu batu sandungan. Supaya kita ini gagal, supaya kita ini kembali, enggak maju, ke belakang terus. Batu sandungan ini yang bisa membuat orang bisa jatuh. Hati-hati ya dengan batu sandungan itu. Saya percaya kita kalau kesandung enggak senang, saudara yang dikasih Tuhan, bisa jatuh. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, Ibrani pasal 12 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang saya tekankan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita.
yang membuat menghambat, yang membuat kita ke belakang, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak kuat. Karena ada beban dosa yang merintangi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita perlu tinggalkan, kita perlu lepaskan. Bahkan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 12 berkata, Filipi 3 ayat yang ke-12, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13 coba. 2 ayat 13. Yuk bareng-bareng. 2, 3. Saudara-saudara, kami sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Jadi yang menjadi beban itu kita lupakan, kita tinggalkan kejelekan-kejelekan, hal-hal yang tidak baik. Kemudian kita berpikir, melangkah, mengarah ke depan. Tujuan kita ke depan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jangan hanya melihat spion saja. Orang yang berkendaraan, driver itu kalau hanya melihat spion akan nabrak. Mungkin kita, aku ini kok gagal, aku di bidang ini kok gagal, aku di bidang ini kok gagal. Mari kita tekuni saja. Satu bidang saja kalau kita tekuni, ya, pasti dari ketekunan kita akan mendatangkan hasil. Oleh sebab itu, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membebani kita supaya kita bisa berjalan enak, letakkan, lupakan apa yang telah di belakang, pengalaman yang lalu, pengalaman yang tidak baik, kita lupakan. Ya saudara, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-14, Filipi 3 ayat 14, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi berlari-lari, usaha kepada satu tujuan, fokus ke depan. Bagi Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan bagi kita. Tetapi itu tergantung kepada saudara dan saya. Mau maju, mau melangkah, atau diam saja. Memang ada kendala, ada tantangan, ada rintangan. Tapi kalau kita fokus di sana, di atas, di belakang, di kanan kiri, ada Tuhan yang melingkupi saudara, amin. Kita akan merasa aman. Sekali lagi, beban yang merintangi kita itu sebenarnya tentang sakit hati. Jadi hati-hati dengan sakit hati. Dari sekian banyak batu sandungan kita jemaat orang percaya, salah satunya adalah sakit hati. Siapa yang tidak pernah sakit hati? Semua anak kecil itu bisa sakit hati. Bisa dari teman, bisa dari saudara, bisa dari keluarga, bisa dari kakak dan adik, bisa dari suami dan istri, bisa sakit hati. Artinya orang yang sakit hati itu tidak senang. Sakit hati, kuweting aku. Nah itu, keting, gak senang. Kalau sudah muncul sakit hati pasti benci, gak senang. Kemudian dendam. Mungkin karena dihina atau diperlakukan yang tidak baik, tidak adil. Nah kemudian muncullah sakit hati. Nah ini sakit hati ini kalau enggak ditanggalkan, enggak dibuang, enggak dilepaskan, berbahaya. Hati-hati ya dengan sakit hati.
akibat sakit hati itu di dalam Ibrani 14 sampai 17. Ibrani pasal 14 tadi sudah dibaca ya. Ayat 16. Ibrani 12 ayat yang ke 14 sampai 17. Coba kita baca. Ibrani 12 itu 11 itu ya. Ayat 14 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat yang ke 14 kita baca bersama-sama. 2 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. 2 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak. 16. 1 2 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. 2 3. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dari pembacaan ini kita menemukan apa akibat dari sakit hati. Akibat dari sakit hati itu akan menimbulkan yang pertama, membuat kekacauan atau kerusuhan. Di dalam ayat yang ke-14 tadi berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, saudara, supaya apa? Terjadi ketertiban, terjadi kedamaian. Tapi kalau tidak, ada kekacauan, ada persoalan di sana. Kemudian akibat sakit hati itu akan menimbulkan, bisa mencemarkan orang, bisa juga mencemarkan keluarga, diri kita sendiri, juga bisa menimbulkan nafsu yang rendah, ya, seperti Esau. Bisa juga tertolak, tidak mendapat kesempatan kalau kita tidak bisa memperbaiki. Nah, saudara, contoh sakit hati itu bisa di dalam keluarga, itu bisa terjadi di Alkitab, di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5 tentang Kain. Nah, ini sakit hati kepada adiknya Habil. Nah, kalau kita membaca nanti di dalam Alkitab, peristiwa Kain dan Habil ini adalah masalahnya hati. Ya, sakit hati. Makanya benci, dendam, kalau sudah sakit hati mengarah kepada permusuhan dan membunuh. Nah, itu di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5, di situ dijelaskan. Kain sakit hati kepada adiknya Habil. Sebab iri kepada adiknya, juga iri kepada Tuhan. Karena persembahan yang diterima adalah persembahan Habil. Kemudian Esau menjadi terluka hatinya.
Jadi sakit hati ini bisa merusak hubungan keluarga, memisahkan antara kakak dan adik. Sakit hati itu disebabkan karena ada perlakuan yang tidak adil. Bisa saja karena warisan. Nah, di mana-mana di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, di mana-mana itu bisa terjadi antara saudara sendiri tidak wawuh. Itu disebabkan karena materi, ya, karena harta, karena tidak adil. Ya, sing satu merasa aku nggak adil, aku nggak diperlakukan adil. Yang satu banyak, yang satu sedikit. Nah, inilah yang membuat sakit hati. Kemudian bisa juga sakit hati ini masuk di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Hati-hati, jangan sampai menyimpan sakit hati dalam hubungan keluarga. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah, lebih baik dikomunikasikan, lebih baik disampaikan, dibicarakan dengan baik-baik. Kalau misalnya ada tidak senang dengan perlakuan si suami, si istri, jangan disimpan, jangan dipendam. Nah, seringkali kalau dari permasalahan yang kita simpan, kita pendam, kita diamkan, tidak diselesaikan, sekali waktu itu seperti gunung kelut meledak, meletus. Ya, jadi dari perkara yang kecil disimpan di dalam hati. Istri ini, suaminya nggak tahu kalau dia menyimpan sesuatu. Hati-hati, menyimpan, aduh Kak, ini sesuatu mungkin perilaku atau perbuatan yang atau sesuatu yang nggak bisa diutarakan. Kemudian ini persoalan satu, terus minggu depan ada persoalan lagi, disimpan, entah itu suami, entah itu istri, disimpan. Bulan depan lagi, kemudian ada lagi, disimpan, tidak diselesaikan. Nah, sekali waktu meledak, mengungkit-ungkit dari hal yang dulu, yang lama, yang lalu. Padahal yang lalu itu harus kita buang, kita tinggalkan. Hari ini kita melangkah ke depan, menjalani bahtera rumah tangga, menjalani kehidupan, supaya kita sampai finish, supaya kita mencapai sesuatu yang kita harapkan. Kemudian apa? Hidup keluarga damai sejahtera. Kalau misalnya tinggal satu rumah, kalau menyimpan kepahitan atau akar pahit di dalam hati kita, apa gunanya tinggal satu rumah tapi tidak satu hati? Nah, ini penting, saudara. Itu juga ada hubungannya dengan berkat, dengan kedamaian, dengan ketentraman. Mari ciptakan di rumah kita supaya mengalami kedamaian, ketentraman, hubungan harmonis, hubungan baik. Sehingga apa? Kita merasa seger, kita merasa fresh. Dan suami bekerja dengan tenang, dengan baik, dan istri juga di rumah dengan menikmati ketenangan, kenyamanan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena seringkali itu persoalan itu disebabkan ya banyak hal, saudara yang dikasih. Kalau sudah dimasuk di rumah tangga itu banyak masalah keuangan, masalah anak, masalah cucu, masalah tetek bengek. Hidup itu enggak lepas dari masalah. Dan kemudian juga akan bisa berakhir seperti Kain membunuh adiknya karena dari kebencian, dari sakit hati. Makanya jangan sampai batu sandungan sakit hati kita simpan dalam hidup kita, kita lepas, kita buang. Di dalam Ibrani pasal 12 tadi apa? Banyak saksi. Tinggalkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi di Alkitab juga ada orang yang perlu diteladani,
orang yang tidak sakit hati. Banyak di Alkitab. Saya ambil contoh dari figur seorang yang bernama Yusuf. Yusuf tidak sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Meskipun Yusuf ketika menerima mimpi, visi dari Tuhan bahwa dia itu sudah dirancangkan keberhasilan, kesuksesan. Ketika disampaikan visi itu kepada saudara-saudaranya, tidak menampung, tidak mau menerima visi itu, justru malah membenci, justru malah menjualnya, justru malah memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yusuf tidak sakit hati. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Kejadian 42 ayat yang ke-6, Yusuf tidak sakit hati. Yusuf juga tidak mengingat-ingat, menghubung-hubungkan dengan mimpinya pada waktu itu, ketika dibenci, ketika tidak disenangi. Ayat 42 ini ketika Yusuf berhasil menjadi orang nomor 2, memegang kendali ekonomi di Mesir, luar biasa. Ayat 6, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi ya, di negeri Istu ya, di Mesir. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini cocok sesuai dengan visi mimpinya. Berkas-berkas kakak-kakak dari Yakub semuanya itu tunduk kepada Yusuf. Dan ternyata Yusuf menjadi pemimpin, menjadi mangku bumi dan berhasil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau bervisi, mau bermimpi, karena hidup itu harus punya visi, punya pandangan. Jadi goalnya itu di depan. Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat. Tapi kalau kita nggak punya visi, kalau nggak mimpi, nah mimpilah saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau mimpi itu enak saudaraku, apalagi kalau mimpi waktu itu siapa yang pernah mimpi menerima atau nemu duit, dapat uang, wih senang sekali saudaraku. Kemudian kalau boleh itu mimpi ini gak entek-entek, mimpi terus, mimpi yang enak-enak terus saudaraku. Tapi tahu-tahu, walah aku tadi mimpi. Tapi apa yang dimimpikan, apa yang divisikan oleh Yusuf terjadi saudara yang dikasihi Tuhan. Kami rindu apa yang jemaat mimpikan, visikan di tahun ini, di tahun yang akan datang. Kebaikan keluarga, kebaikan rumah tangga, hubungan keluarga kita supaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Karena janji Tuhan itu semakin naik, semakin naik. Berkat Tuhan bukan semakin turun dan semakin turun. Oleh sebab itu mari kita cari, kita kejar itu. Kemudian ayat yang ke-7, Kejadian 42 ayat yang ke-7. Nah, ini waktu saudara-saudaranya itu datang kelaparan, cari makan, karena waktu itu yang pegang kendali ekonomi di Mesir hanya ada di Mesir. Jadi orang Israel semua pergi cari makan di Mesir. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Jadi Yusuf itu sebenarnya tahu ini saudara-saudaranya dulu yang memasukkan dia di sumur, dulu yang menjual pada orang-orang kafilah-kafilah ya, pejalan-pejalan, kemudian harus dibawa di Mesir. Ia menegur mereka dengan membentak, istilahnya ini drama ketika dulur-dulur datang. Tapi saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf. Makanya orang yang sakit hati, orang yang pernah benci dendam, itu bisa lupa daratan. Buktinya apa?
Saudara-saudara Yusuf nggak tahu kalau dia itu Yusuf karena dia pernah sakit hati. Beda dengan Yusuf. Yusuf tidak sakit hati. Tahu saudara-saudaranya datang, saudara yang dikasih Tuhan. Cuma dia bersandiwara. Ya. Dari mana kamu? Wah, ini kalau sandiwara dia dibentak saudara-saudaranya kan waktu itu saudaranya berlutut. Tiarap ya, menyembah Yusuf. Memang sesuai dengan apa yang dimimpikan. Jawab mereka, dari tanah Kanaan. Jadi anaknya Yakub untuk membeli bahan makanan. Ya, jadi datang bertekuk lutut di hadapan Yusuf. Ayat 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Yusuf memperlakukan sesuatu yang luar biasa. Dia tahu dia saudaranya, dia tahu kakaknya. Walaupun dia sudah membenci dulunya, kakak-kakaknya sudah masukkan dia di sumur, menjual, menderita. Justru di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Amin. Kita mau usaha, kita mau bekerja ini kadang-kadang menderita, pergumulan, tantangan. Makanya diperlukan ketekunan, kesabaran dan percaya. Buka hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memimpin saudara dan saya. Dan kemudian saudaraku, Yusuf memelihara saudaranya, memelihara generasinya, dan semua saudaranya Yakub semua dibawa ke Mesir, mendapatkan tempat, mendapatkan penghidupan. Itu cerita sebelum Yusuf mati. Ya, setelah Yusuf mati kemudian Israel itu ditindas. Jadi bangsa Israel ada di Mesir ditindas. Nah itu setelah Yusuf mati. Kemudian Fir'aun yang muncul kemudian menganiaya orang Israel. Semua itu ada ceritanya. Loh, kenapa orang Israel dibawa di situ? Kembali ibadahnya, kesetiaannya, hubungan kepada Tuhan. Kalau hubungan kepada Tuhan tidak baik, kita akan dibawa kepada kesulitan dan kesulitan. Sama. Orang Israel juga masuk di dalam pembuangan. Tuhan izinkan seperti itu. Ketika dipimpin oleh zaman hakim-hakim juga begitu. Dosa, mengalami penindasan. Berteriak, Tuhan tolong. Dosa lagi terus. Kalau kita baca kitab hakim-hakim, kitab raja-raja di situ, tahu siapa yang memimpin itu. Sama juga di pemerintahan itu. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang tidak korup, itu nanti rakyatnya akan makmur. Pemerintahan yang takut akan Tuhan, tapi pemerintahan yang otoriter itu akan berbahaya, ya, membuat sengsara. Ini dari Yusuf, dia tidak sakit hati. Buktinya dia mengasihi saudara-saudaranya. Nah, seringkali kita ini sakit hati, satu benci dengan saudaranya kita sendiri. Untuk apa? Kita hidup hanya satu kali saja. Mari kita berbaik. Jangan sampai nanti kita berbaik kalau sudah meninggal. Baru kalau sudah meninggal saudaranya itu ditangis, aduh. Kok gak dulu sih hidup. Nah itu seringkali kita ini menyesal kalau sudah kejadian, sudah terlanjur. Nah, karena ada penyebabnya banyak. Keretakan hubungan itu banyak di antara keluarga, hubungan suami istri, antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik. Saudaraku, itu bisa terpisah, bisa tercerai-berai. Karena apa? Kesalahan. Ada contoh yang kedua, kita belajar dari Ayub. Ayub yang kita kenal adalah yang menderita. Ayub yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi diuji dengan pencobaan. Jadi kalau penderitaan pencobaan itu tokohnya adalah Ayub. Kalau kita mengalami pencobaan, penderitaan,
baca kitab Ayub. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 16, ya usah dibaca, nanti bisa dibaca sendiri. Ini ketika Ayub merasa sakit hati kepada Tuhan sebab ujian yang dihadapinya, tantangan yang dialaminya, kemudian Ayub protes kepada Tuhan. Mengapa aku yang setia, mengapa aku mengalami ujian, mengalami cobaan? Mungkin kita pernah mengalami ya. Ada orang yang berkata, sudah jatuh tertimpa tangga. Lah sudah jatuh, sudah naik tangga, tertimpa tangga, tambah peok, saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin kita mengalami ujian, beban, penderitaan, cobaan. Mari saudara yang belajar dari Ayub. Di dalam Ayub 42 itu ketika Ayub sadar. Di ayat yang sebelumnya dia itu marah. Dia itu menyalahkan Tuhan. Kemudian dicabut perkataan itu dan dia bertobat, dan kemudian setelah itu dipulihkan. Meskipun hartanya habis, anaknya meninggal, hartanya dipulihkan, anak-anaknya dipulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ada obat ya, untuk kita mengatasi sakit hati. Dalam Ibrani pasal 12-14 tadi, supaya apa? Obatnya apa? Supaya kita tidak sakit hati, berusaha hidup damai. Dalam Ibrani 12-14, dengan semua orang, dan tetap hidup kudus, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita mengambil alih hidup kita itu milik Tuhan, kemudian mengambil alih hidup kita, hidupku, mauku, senangku, karepku. Tapi sekarang kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi obatnya supaya kita berdamai. Selama kita nggak ada damai, nggak berdamai, artinya nggak mengampuni, nggak memaafkan, menaruh kebencian, menaruh dendam, bahaya. Kita nggak menikmati hidup, kita nggak menikmati sejahtera. Kemudian ayat yang ke-15, Ibrani pasal yang ke-12, ini obatnya, hidup selalu dipenuhi dengan kasih karunia. Ibrani 12 ayat 15. Hidup dipenuhi dengan anugerah Tuhan, hidup dipenuhi dengan kemurahan Allah. Mana Ibrani 12 ayat 15? Ibrani 12 ayat 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu yang 14. Kemudian hiduplah selalu dipenuhi dengan kasih karunia. Kemudian sadarlah dan belajar mengampuni orang lain. Ya, mengampuni atas kesalahan orang lain. Sebab kita bersalah, bisa juga kita melakukan hal yang seperti itu. Tetapi hanya Tuhan yang tidak pernah bersalah. Tuhan yang tidak pernah bersalah, tetapi dia mau mengampuni orang yang bersalah, yaitu manusia yang berdosa. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus yang luar biasa. Di dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Jadi akar pahit itu menimbulkan kerusuhan tadi, kekacauan itu, dan bisa mencemarkan. Dari akar pahit kemudian bisa membunuh, kemudian heboh di satu desa, oh anaknya dibunuh sendiri, oh istrinya, oh kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kami akan akhiri. Hal yang penting, jangan jadi batu
sandungan, dan jangan mau jadi korban batu sandungan. Ya, jangan kita menyandung orang, jangan kita jadi batu sandungan, dan juga kita bukan tidak mau kita jadi korban batu sandungan. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, sekalipun kita menderita, sekalipun susah, tetap Tuhan kita, Allah kita. Dia gunung batu, dia kekuatan saudara dan saya. Mazmur 73, Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mazmur 147 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau mungkin ada yang patah hati, yang akar pahit, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, sehingga hubungan kita semakin hari semakin baik. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini boleh mendatangkan berkat, kekuatan buat saudara dan saya. Pujian yang terakhir tadi di Bu Nani tadi, mari kita angkat pujian tadi. Hatiku tenang berada dekatmu. Kami rindu, saya jemput sama-sama kita berdiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga hati kita. Kita bisa menanggalkan kepahitan, kebencian yang menjadikan batu sandungan buat orang lain, buat diri kita sendiri. Terima kasih Engkau yang baik, Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang melepaskan kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat Kaulah, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju kepadamu. Kini ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Kita fokus, kita percaya, kita lebih mengasihi Tuhan. Hatiku akan tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada. Kau yang memelihara hidupku, Kaulah pelihara hidup. Pertolonganmu, pertolonganmu bagi. Amin. Kita mengangkat tangan, kita butuh Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bisa aku ragu, aku bimbang, aku khawatir dengan hidup masa depanku.
engkaulah pertolonganku, percaya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padaku, rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Kita sembah Tuhan. Haleluya, sembah Dia, sembah. Engkau kekuatanku, kuatkan hatiku, teguhkan hatiku. Oh, Yesus. Haleluya. Yesus. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita roboh seperti tembok, bila iman kita roboh, hanya satu, hanya ada harapan yang pasti dalam Yesus. Harapan yang jalan buntu, jalan sulit dibukakan, agung dan berkasa sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu yang menegarkan hati saudara, yang menegarkan hati. Hanya satu, hanya satu, indah tak terberi, dialah nama Yesus. Indah tak terberi, nama Yesus, nama Raja segala. Nama Yesus, nama Raja, oh, nama Yesus, nama Raja segala. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, Engkau menguatkan hati-hati kami, supaya hidup kami tidak menjadi batu sandungan, bukan juga menjadi batu sandungan orang lain. Kami hidup berdamai, hidup rukun, hidup mengasihi, hidup mengampuni, sehingga kami boleh menikmati hidup, menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belajar dari Yusuf yang tidak memiliki akar pahit, berbeda dengan Kain dan Habil, karena kebencian, kepahitan, sehingga membuat kacau.
Terima kasih Tuhan. Biar belajar juga seperti Ayub. Ketika Ayub mengeluh, menyalahkan Tuhan, dicabut perkataannya, dan pasal 42 Ayub dipulihkan, Ayub diberkati. Demikian juga kami rindu jemaat Tuhan. Di sini juga keluarga-keluarga mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami kerukunan, mengalami kedamaian. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberkati, menuntun, membimbing kami. Kami siap memberikan persembahan. Kami lakukan dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati Tuhan, amin. Sudah tidak ada sakit hati, amin. Tidak ada dendam ya, haleluya. Di mana firman Tuhan sudah menguatkan kita, memberikan kita untuk menjadikan kita lebih baik. Kita mau memberikan persembahan, kami undang maju ke depan. Kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Kita semua bangkit berdiri. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai lagi Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. pakailah. Pakailah sesuai Sekali lagi pakailah. rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih buat, silakan duduk, buat pelayan altar yang sudah ambil bagian, WL Music Singer, LCD, Lighting, Soundman, semua yang terlibat, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kalau Mbak Wayu sudah sehat, ya bisa kerja, kadang-kadang nggak kerja, ya tapi kandungan sudah semakin usia tua, sehat, ya puji Tuhan. Doakan untuk kakinya Natalia, kemarin kena ruji, ya supaya sembuh ya. Biasanya muter-muter sini, tapi ini duduk terus karena nggak bisa muter-muter. Segala sesuatu ada waktunya ternyata. Tapi yo bukan
gitu maksudnya itu doakan memang anaknya tuh sehat, aktif, bersyukur ya. Kalau orang tua enggak ngerti, wah anaknya sehat itu ya, aktif itu, diberkati Tuhan. Nanti tunggu ini Ocha ini Ocha. Caca Eca ya, nanti agresif nanti akan di dalam Tuhan berkati. Setiap hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi, dan hari Selasa, Rabu ada doa, Kamis ada wanita, kemudian Jumat, mulai Jumat ini yang WL akan mimpin. Jadi Jumat itu doa pelayan altar ya, kalau boleh WL singer musik hadir, nanti yang mimpin doa. Gak usah banyak doa, menyembah saja, doanya sedikit penutup saja ya. Nanti yang WL ini siapa ya kira-kira? Wah ya Mbak Kasih nanti yang pimpin doa. Jadi pelayan-pelayan seperti doa Jumat, cuma itu khusus pujian penyembahan saja, baru terakhir doa ya. Ya siap penyembahan berlaku ya. Puji Tuhan, ini di atas ini ada tukang isone mek minggu, jadi nyiyit ya. Nanti kalau bisa nyiyit belakang keramik kamar itu diselesaikan, biar nanti saya bisa tidur di kamar. Saya selama ini di luar ya. Jendela ini juga belum ada, nanti pelan-pelan supaya bisa tertutup. Dan kalau Tuhan kehendaki ada berkat, keramik yang bawah, tapi nunggu saja kapan, tahun berapa, kita percaya saja sama Tuhan ya. Puji Tuhan. Doakan untuk pelayanan Maret ketiga, minggu ketiga. Maret ya, Maret ketiga, soal Februari ada acara khusus, acara remaja, tumpengan atau apa gak ngerti aku. Anak remaja mau bikin acara ulang tahun remaja pemuda ya. Tumpengannya ya telo, buting, itu gak apa-apa ya. Itu murah meriah, jagung, bikin sehat ya. Puji Tuhan, ini hujan terus ya. Ya setiap Sabtu gak ada yang latihan karena hujan terus ya. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Di akhir ibadah kami menaikkan syukur terima kasih kalau Tuhan memberi kesempatan, nafas, hidup, kekuatan, kesehatan untuk kami melakukan bakti kami, ibadah kami kepada Tuhan yang layak menerima ibadah. Setiap pujian penyembahan, setiap korban persembahan yang sudah diberikan, Tuhan yang membalas, memberkati dari tempat yang maha tinggi. Berkat atas keluarga, berkat atas anak cucu, berkat atas pekerjaan, berkat atas masa depan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa yang sakit Natalia supaya dijamah, disehatkan, kembali pulih, bisa bermain. Demikian juga untuk kandungan Mbak Wahyu, disehatkan, dikuatkan sampai pada lahirnya, ditolong, dicukupkan sehingga bisa bekerja, dan semuanya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang lanjut usia, kami serahkan Tante Lukman, Bu Bin, Cik Lip,
Bu Tarmi, semua yang lanjut usia diberi kekuatan untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk memuliakan nama Tuhan, beri damai sejahtera sukacita. Kami berdoa Tuhan Yesus yang berulang tahun di bulan ini juga Tuhan memberikan sehat dan panjang umur. Memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Rencana pelayanan bulan depan untuk tim Ebenezer, demikian juga untuk kegiatan-kegiatan di tempat ini. Sebentar sore ada anak-anak remaja. Ingatkan anak-anak remaja supaya berkumpul di sini memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kegiatan sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita minta berkat. Kita akan menjalani hidup sepanjang minggu ini, menjalani kehidupan, menjalani setiap usaha pekerjaan mata pencarian. Keluarga semuanya diberikan berkat dan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cita kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.